Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di sepertiga kedua. Semoga ibadah kita khususnya puasa kita betul-betul bisa meningkat dari hari ke hari dan kita semoga bisa menyempurnakan ibadah puasa ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita akan belajar satu hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah nomor 12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini kurang lebih artinya dari sebagian tanda Islam itu sempurna adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Tanda keislaman seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Artinya apa? Kalau kita mungkin kembangkan, kita itu oleh Allah dititipi atau diberi nikmat atau diberi nafsu minimal 3. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Ini menggambarkan bahwasanya dalam jiwa kita itu ada sesuatu itu. Secara singkat, amarah itu mayoritas kita itu dikuasai sesuatu yang negatif. Kalau hidup kita, perilaku kita itu mengarah kebanyakan kepada sesuatu negatif, berarti jiwa kita dikuasai oleh nafsul amarah. Yang kedua, nafsul lawamah, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Qiyamah juz 29 itu, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ini setengah-setengah. Setelah iman maksiat, setelah taubat berbuat kemaksiatan. Jadi kadang-kadang ketika hari-hari terkait dengan hari besar Islam, keimanan meningkat. Tapi ketika hari-hari tidak ada peringatan keislaman, imannya drastis turun. Ini berarti jiwanya dikuasai nafsul lawamah. Dan yang terakhir yaitu nafsul mutmainnah, yang mayoritas kegiatan kita itu dikuasai oleh sesuatu yang positif, dan itu yang kita harapkan. Nah, 3 hal ini yang oleh Allah dititipkan dalam jiwa kita, sehingga kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah menekankan kalau kita ingin meningkatkan kualitas keislaman kita khususnya, maka harus meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Karena sesuatu pasti ada. Kita pasti punya sesuatu yang berguna, yang tidak berguna, dan mungkin yang tengah-tengah, yaitu yang mubadzir. Kalau bahasanya Abah Al-Maghfur lah, Kiai Haji Hasyim Muzadi dulu sering menyampaikan, ilmu itu ada yang nafi', ada yang mubadzir, ada yang mudarat. Ada yang bermanfaat, ada yang mubadzir, ada yang membahayakan. Itu ilmu. Kalau saya tafsirkan semua hal perilaku kita semuanya mesti ada yang mengarah kepada yang positif, ada yang mubadzir, bahkan ada yang malah ke negatif. Nah, ini yang harus kita petani satu-satu, harus kita teliti satu-satu, yang harus kita screening satu-satu. Kira-kira mana atau apa pekerjaan kita yang kira-kira tidak ada gunanya. Dalam surah Asy-Syams Allah sudah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Allah telah mengilhamkan dalam jiwa kita itu 2 hal, yaitu sifat jahat dan sifat takwa.
Artinya apa? Kita sudah punya bibit-bibit itu. Kalau nggak jahat, takwa. Kalau nggak jahat, baik. Itu pasti. Nah, kita dituntut dari hadis ini, dari hadis ke-12 ini, kalau kita ingin meningkatkan kualitas Islam kita, tarkuhu ma la ya'nihi. Harus siap meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Entah secara lisan, entah secara aktivitas lahiriah, atau secara pikiran, atau secara qalbiyah. Mungkin contoh ilustrasi sedikit, secara pikiran kita ngelamun saja ya. Yang kalau kita pikir-pikir nggak ada faedahnya untuk diri kita. Untuk apa itu? Membaca buku ya tidak, tapi ngelamun sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu pikiran mungkin. Pekerjaan mungkin begitu juga. Padahal sudah ada kegiatan yang terinci. Oh, besok itu saya begini. Ketika hari esok datang, malah ditinggalkan, malah mengerjakan sesuatu yang di luar itu yang tidak ada faedahnya. Jelas-jelas dia mahasiswa, dia jelas-jelas ahlul ilmi, tapi nggak tahu dan nggak mau mutolaah kitab. Malah mengerjakan sesuatu yang lain yang tidak ada kaitannya dengan ilmu itu. Itu mungkin juga termasuk sesuatu yang tidak berguna, malayaknihi, sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, sekali lagi mari kita muhasabah, kita hitung diri kita, kita cermati diri kita, yang mana kita oleh Allah dititipi sesuatu yang jahat dan sesuatu yang takwa. Fa'alhamaha fujuroha wa takwaha. Artinya di diri kita pasti ada sifat jahat, sifat takwa. Maka dari itu tugas kita bagaimana yang jahat itu kita minimalisir. Kalau kita hilangkan nggak bisa. Nafsul ammarah itu kalau saya baca tafsir Quraisy Shihab nggak mungkin hilang. Karena kalau nafsul ammarah itu hilang, maka tidak ada kreativitas manusia. Orang ingin ini. Dulu ya kita pakai lampu teplek, lampu minyak itu. Terus akhirnya orang berpikir bagaimana kalau saya supaya rumah saya itu terang tapi enggak mengotori rumah. Karena kalau pakai lampu minyak itu pasti rumah hitam semua. Akhirnya muncullah pakai listrik. Listrik pun dulu pakai balon yang mahal, yang voltasenya wattnya tinggi. Sekarang pakai LED. Kenapa? Karena ini ada nafsul amarah, karena ada kreativitas terus. Tapi mengarah pada sesuatu yang positif. Sehingga Prof. Quraisy mengatakan nggak mungkin kita akan menghilangkan nafsul amarah itu. Itu pasti akan ada, tapi kita manage, kita atur supaya mengarah pada kebaikan. Termasuk nafsul lawamah, dan yang utamanya kita harus menjadikan nafsul mutmainah di dalam diri kita. Artinya kalau nafsul mutmainah sudah menguasai diri kita, nah kita berarti sudah insya Allah termasuk hadis ini, tarkuhu ma la ya'nihi, kita meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk diri kita. Semoga di hari-hari sisa Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga itu menjadi modal kita untuk memperbaiki mutu keislaman dan keimanan kita. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunatat tarawihi jami'atan rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad